Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kang Marto yang senantiasa berbagi materi maupun aplikasi yang berhubungan dengan pendidikan. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas masalah sistem pernapasan pada hewan maupun manusia. Berikut ini adalah kita pelajari pernapasan pada hewan dulu. Seperti manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen sebagai ciri-ciri makhluk hidup. Bahwasanya hewan juga mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Setiap hewan berbeda-beda cara bernapasnya. Berikut sistem pernapasan pada beberapa jenis hewan. Yang pertama adalah cacing. Cacing itu bernapas menggunakan kulit. Makanya kalau kita ketahui bahwasanya kulit cacing selalu basah, itu gunanya untuk menyerap O2 atau oksigen, dan CO2 adalah karbon dioksida dikeluarkan. Menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Itu untuk cacing menggunakan kulit. Kemudian serangga. Serangga menggunakan alat pernapasan berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuhnya. Ini udara nanti masuk, oksigen masuk melalui spirakel ini, kemudian diolah oleh trakea ini. Banyak tabung seperti itu, dan keluar lagi nanti berupa karbon dioksida melalui spirakel juga. Yang ketiga, ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut dengan insang. Insang itu ada di sini, bisa dibuka. Di sebelahnya mulut itu ada insang. Jadi tidak sama dengan hewan lain, ikan bernapas dengan insang karena berada di dalam air. Yang keempat, amfibi. Amfibi adalah hewan yang hidup di darat maupun dan bisa hidup di air. Contohnya katak. Katak itu pada waktu kecil menjadi kecebong, itu karena berada di air, dia bernapas menggunakan insang seperti ikan. Pada waktu sudah dewasa, menggunakan paru-paru. Seperti itu karena hidup di darat. Karena hidup di air menggunakan insang. Selanjutnya nomor 5, reptil. Reptil itu hewan yang melata, contohnya ular, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru seperti ini. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, dan ada di paru-paru. Seperti itu, sama dengan manusia atau hewan yang lainnya. Nomor 6, burung. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Namun dalam burung ada namanya kantong udara atau pundi-pundi hawa. Itu gunanya untuk menyimpan, di sini menyimpan udara apabila saat mau terbang. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Kemudian pada waktu terbang tidak menghirup udara seperti itu, dan disimpan di dalam kantong udara ini di sini. Seperti itu tentang burung. Nomor 7, mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau. Seperti ini, alat pernapasannya menggunakan paru-paru. Mamalia air, ikan paus, duyung, lumba-lumba, itu menggunakan paru-paru. Tidak menggunakan insang walaupun berada di air. Karena termasuk hewan yang menyusui mamalia. Kemudian alat pernapasan pada manusia. Pada manusia, bagian-bagian alat pernapasannya nomor 1, hidung. Hidung ini di hidung penyaringan debu dan kotoran oleh lendir dan rambut hidung dan dari udara yang dihirup. Penyesuaian suhu dan kelembapan udara untuk memudahkan proses penyebaran. Seperti itu. Kemudian trakea. Ini ada di sini trakea. Nah, kemudian kita lanjutkan alur pernapasan manusia dari hidung menuju rongga hidung, menuju trakea, kemudian bronkus, lalu paru-paru. Contoh proses pernapasan manusia seperti ini. Udara masuk, kemudian melalui hidung disaring, kemudian paru-paru mengembang, oksigen diserap melalui alveolus. Lebih tepatnya nanti bisa melihat ada jenis pernapasan perut, pernapasan dada. Pernapasan menggunakan diafragma untuk perut. Pernapasan yang menggunakan otot utara tulang rusuk dan tulang dada itu pernapasan dada. Seperti ini cara kerja paru-paru.
Jadi udara masuk, lah seperti ini, dikeluarkan, seperti itu ya. Baik, itulah yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan cara pernapasan atau sistem pernapasan pada hewan maupun manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya demi menyemangati channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.